Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah ya. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah bisa ketemu lagi ya teman-teman. Dan saya mau sharing-sharing lagi nih dengan kegiatan saya di rumah ini sebagai ibu rumah tangga. Kebetulan pas saya ambil video ini tuh hari Minggu dan ini sekitar jam setengah 8 karena Uki ini tuh baru aja bangun tidur. Karena kebetulan di depan lagi panas, ini Uki saya ajak jalan-jalan sekalian aja berjemur biar badannya tuh agak anget. Dan ini tuh juga lagi nungguin abinya yang lagi ke pasar ya, karena emang janjiannya tuh sebenarnya kita mau ke sana bareng-bareng. Cuman ditunggu sampai setengah 8 itu si Uki belum bangun, makanya ditinggal sama Abi. Oh iya, kebetulan ini tuh pas hari Minggu itu udah ada planning, Abi tuh bakalan mau nguras kolam. Jadi di dalam kolam ikan itu ada ikan patinnya, rencananya tuh mau dihabisin semua ya ikan patinnya. Nah, karena berhubung nguras kolam itu butuh waktu yang gak sebentar, makanya ini tuh saya bikin sarapannya itu yang simpel-simpel aja biar cepet mateng. Nah itu saya bikin sarapannya itu bikin kulupan ya teman-teman. Jadi itu ada daun pepaya campuran daun singkong, ada daun beluntas juga yang saya rebus di panci yang lumayan agak gede. Jadi biar bisa makan sayurnya itu agak banyakan. Kemudian ditambah lagi tuh saya mau nyambel gitu. Terus untuk lauknya itu selain saya bikin goreng ikan wader, saya juga goreng tahu. Dan untuk Kak Ceris sama Uki ini saya gorengin ceker ayam ya teman-teman, karena mereka nggak bisa makan ikan wader, karena kan ikan wader meskipun udah digoreng kering dia tuh tetap masih ada sensasi nusuk-nusuknya duri itu ya. Jadi saya buatin ceker aja buat mereka berdua. Nah untuk sambelnya sendiri saya juga nggak mau ribet, jadi ini saya pakai sambal mentah yaitu cabe sama tomat aja udah, terus seasoningnya cuma dikasih gula sama garam. Karena kalau misalkan saya pakai sambal terasi yang harus pakai bawang merah, bawang putih digoreng itu tuh butuh waktu yang cukup lama ya teman-teman. Alhamdulillah udah mateng. Ini ada nasi dan di piring ini ada nasi. Kebetulan kemarin Abi pulang kerja bawa nasi kotak, saya angetin lagi. Terus ada sambal mentah, kemudian lauknya ada tahu goreng, ikan wader sama ceker ayam. Nah itu buat kulupannya saya pakai daun pepaya, ketela sama daun beluntas. Lanjut, sebelum saya sarapan saya mau nyuapin Kak Ceris sama si Uki dulu. Setelah saya beresin segala macam di perdapuran udah selesai, saya lanjut ke depan ini buat siram-siram ya teman-teman. Jadi seperti biasa saya tuh kalau siram-siram di jalanan saya tuh pakai air limbah dari mesin cuci ya. Jadi itu tuh masih ada air sabun-sabunnya atau bilasan baju yang saya tandon ke dalam galon-galon seperti ini. Kemudian nanti sama Abi tuh dibawa ke depan, lanjut saya siramkan ke jalan-jalan supaya nggak berdebu ya teman-teman. Buat teman-teman yang belum tahu aja, jadi saya tuh kalau siram-siram halaman depan atau jalanan gini selalu pakai air limbah dari mesin cuci. Karena sayang banget kalau misalkan saya harus pakai air bersih ya, sedangkan air mesin cuci itu kan air sabun. Jadi nggak masalah kalau misalkan saya siramkan ke rumput ataupun jalanan. Nah ini tuh baru aja bisa ngosongin kolam itu setelah Uki bangun tidur siang ya teman-teman. Jadi ini sekitar jam 2 siang. Karena kolamnya ini tuh kan letaknya di depan kamar ya tempat Uki tidur. Kalau misalkan nanti berisik tuh dia bakalan bangun. Nah balik lagi ke prinsip hemat ala saya ya teman-teman. Jadi kolam ini tuh airnya nggak langsung saya buang, kita itu nandon lagi ke bak-bak gini, kemudian itu nanti dari bak ini airnya kita pindah ke galon-galon kosong yang sisa habis saya pakai siram di depan tadi ya. Nah ini tuh dibantuin sama Kak Ceris dan Uki sekalian mainan mereka ya. Kemudian air galon tadi bisa saya pakai buat siram-siram sayuran saya, karena emang kan dia juga bagus ya, ada sisa dari kotoran ikan.
Kemudian selain itu dia juga nggak mengandung sabun, jadi ya lumayan ya teman-teman. Ini tuh nggak perlu pakai air bersih buat siram-siram tanaman atau sayuran. Dibilang ngirit gimana ya, sebenarnya juga ngirit juga sih. Dibilang pelit juga ya gimana ya teman-teman, karena emang kita tuh kayaknya tuh sayang banget kalau lihat air itu terbuang sia-sia gitu. Jadi kita manfaatin buat hal-hal yang lain yang sekiranya emang perlu gitu. Nah, setelah airnya itu udah tinggal dikit, ini kan jadi kelihatan ya teman-teman ikannya, dan kita lihat itu lebih jelas, buat nangkepnya juga lebih mudah. Ini Abi lanjut pilah-pilah lagi mana yang ikan patin, karena di situ tuh ada ikan patin, ikan nila, sama ikan sepat, dan itu tuh emang disendiriin, sengaja yang diambil itu ikan patinnya aja. Nggak terasa ini tuh udah hampir maghrib ya teman-teman. Alhamdulillahnya sih udah selesai buat nguras kolamnya, juga ini tuh diisi pakai air keran ya. Nah cumannya ini nanti tugasnya Abi belum selesai, karena Abi tuh harus motongin ikan itu jadi beberapa bagian, karena emang ikan patin itu kan panjang ya. Ini tuh sambil nungguin Abi selesai bersihin ikan, saya udah beres-beres juga ya, bersih-bersih rumah, sapu, kemudian saya juga mandiin bocil. Kemudian ini tuh lanjut saya nyari kunyit ya teman-teman. Ini tuh mau saya bikin minuman, jadi nanti tuh ada irisan kunyit, asem, jahe, sama serai gitu. Saya rebus karena emang di sini tuh cuacanya emang lagi dingin ya, dan kayaknya itu di mana-mana tuh lagi dingin sih kalau lihat beritanya. Jadi kayaknya pas aja gitu ya kalau badan udah capek-capek habis nguras kolam, kemudian habis gitu minum yang anget-anget. Jadi minum jamu gitu ya teman-teman. Jadi biar agak seger lagi gitu badannya. Masya Allah, ini tuh dapatnya banyak ya teman-teman. Dan ini tuh saya bersihin lagi setelah dipotong-potong Abi. Saya cuci ulang sebelum saya food prep ya. Nah ini jadinya setelah saya food prep ke wadah kecil-kecil, biar sekali masak itu satu box gini aja. Di sini tuh ada 4 wadah, 3 wadah tanggung sama yang satunya tuh wadah besar. Dan nanti rencananya mau saya simpen di freezer. Kemudian ini tuh ada satu bagian lagi, di bagian baskom warna merah ini nggak cukup ya teman-teman dimasukin di freezer. Kalau misalkan nggak keburu dimasak, dia bakalan baunya udah nggak sedap lagi. Makanya lanjut itu tuh saya masak dadakan ya teman-teman. Akhirnya saya masak juga pakai resep menu kuah kuning ya, jadi ikannya. Kemudian ini tuh buat jamunya yang tadi sore itu udah lumayan dingin, ada sisa, saya masukin ke wadah kaca ini biar bisa disimpan di kulkas. Alhamdulillah udah jadi, meskipun penampakannya kayak gini tapi ini tuh rasanya enak banget ya teman-teman. Dan ini tuh selesainya di jam 8:30 malam. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video saya kali ini. See you di the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.